Ya, kita lanjutkan ya. Yang ketiga adalah corporate performance management and daily business intelligence ya, membantu manajemen merumuskan strategi untuk pertumbuhan pendapatan, menyelaraskan strategi dengan rencana operasional, memonitor operasi harian secara aktif. Jadi biasanya ini berdasarkan pada data-data yang sudah ada ya. Kita kayak buat forecastingnya, kemudian kita akan membandingkan gitu ya peramalan kita, kemudian juga dengan aktualisasinya ya, kita meramalkan seperti ini ya, pertumbuhan pendapatannya nih saya ramalkan untuk 1 tahun ke depan kita akan mendapatkan kenaikan laba 10%, tapi ternyata pada kenyataannya itu hanya ada 8%. Nah itu akan dianalisa gitu, kenapa itu akan mempertimbangkan banyak faktor ya, apakah terjadi penurunan penjualan, apakah ada kenaikan dari biaya produksi, ataukah ada kenaikan dari eh, bahan baku gitu ya. Nah, itu semuanya nanti akan, data semuanya itu akan diolah sehingga si pihak manajemen itu dia bisa membuat strategi yang baru itu ya. Kemudian customer data management memberikan satu sudut pandang tunggal terhadap data konsumen melalui berbagai saluran, baik saluran media web, data pada aplikasi yang lama ataupun kebutuhan data mat ya. Jadi ini pengelolaan data management ya. Kemudian CRM, Customer Relationship Management, penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung program penjualan, layanan, dan pemasaran. Ya. Kemudian finansial mendukung otomasi dan penyederhanaan semua proses bisnis keuangan di perusahaan ini, lebih mengarah kepada keuangannya nanti gimana buat arus kas masuk, arus kas keluar, gitu ya. Nanti bisa ujung-ujungnya ke laporan keuangan perusahaan. Kemudian Human Resource Management mendukung otomasi proses-proses yang berkaitan dengan administrasi karyawan mulai dari perekrutan hingga pensiunnya. Jadi ini sebetulnya HRM juga bukan hal yang kecil ya. HRM itu adalah suatu sistem yang memang cukup besar. Ya karena dia mengurusi ini si karyawan ya. Apakah sebuah perusahaan itu dia harus merekrut karyawan baru gitu ya, kalau misalkan kurang orang, apakah harus merekrut karyawan baru dari luar ataukah kita bisa memutasi gitu ya, dari karyawan dari satu bagian dipindahkan ke bagian yang lain gitu ya. Nah itu kan cukup repot ya kalau harus recruiting gitu ya ke pihak luar, berarti kan harus ada proses rekrutmen dari awal sampai akhir, ada wawancara, ada tes kesehatan gitu ya. Nah, itu kan cukup besar ya. Sampai ini ngurusin ke pensiun nantinya. Ya, kan kalau misalkan buruh biasanya kan ada serikat buruh gitu ya. Jadi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui serikat buruh itu harus dijalankan. Ya. Kemudian ada interaction center, sekumpulan produk yang mengintegrasikan semua saluran interaksi dengan konsumen. Aplikasi ini membantu perusahaan bereaksi dengan cepat terhadap kebutuhan konsumen, mempertahankan konsumen yang sudah ada dan mendapatkan konsumen baru gitu ya. Jadi ini interaksinya kayak online gitu ya. Jadi kalau ada masukan dari si konsumen itu langsung ditanggapi ya. Kan kalau kalian misalkan belanja online juga kayak gitu ya. Kalau misalkan belanja melalui Shopee, Tokopedia gitu ya, kita kan suka tanya nih, ini barangnya ada nggak yang warnanya krem gitu ya, ada nggak yang warnanya hitam. Nah kan suka dijawab gitu ya, oh ada, atau warna ini kosong gitu ya. Itu adalah interaction center. Kemudian manufacturing mendukung organisasi untuk mengoptimasi kapasitas produksi mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Ini berkaitan dengan proses produksi ya. Kemudian Oracle Asset Management Solution, kelompok aplikasi yang menawarkan kemudahan dalam pengelolaan aset perusahaan. Nah, ini juga kan aset perusahaan, kalau perusahaannya besar, tentu asetnya juga akan banyak, ya. Ini akan menjadi bagian tersendiri gitu ya. Jadi modul tersendiri ini cukup besar ya, kalau aset perusahaan, apalagi yang perusahaannya banyak, ya. Kemudian ada Oracle Marketing, mengelola proses dan informasi yang terkait dengan aktivitas pemasaran. Ya, jadi ini kita mau
melakukan pemasaran kemana gitu ya. Apakah ke seluruh kota termasuk kota-kota kecil ataukah beberapa kota saja gitu ya. Itu kemudian ada order management, otomasi terhadap semua proses manajemen penjualan secara keseluruhan mulai dari penawaran order, proses order hingga transportasi dan pengiriman ya. Kemudian ada product life cycle management, mengelola semua aktivitas yang berkaitan dengan produk secara kolaboratif mulai dari konsep hingga produk tersebut tidak diproduksi kembali. Nah, ini product life cycle management kan kalian pasti sudah mengenal ya, kalau produk itu kan ada produk life cycle-nya ya, di mana ada mengalami tahap perkenalan gitu ya. Jadi orang-orang yang beli itu masih sedikit, terus ada tahap pertumbuhan, orang mulai percaya sama kita. Kemudian ada tingkat kematangan ya, di mana orang-orang beli percaya banget sama produk kita hingga kita mencapai penjualan puncak. Nah, nanti setelah itu biasanya akan mengalami decline, ya, penurunan di mana orang sudah mulai bosan nih sama produk kita. Kalau kita nggak langsung apa melakukan inovasi produk, kita akan ketinggalan, gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah PeopleSoft ya. Yang tadi Oracle ya, yang kedua PeopleSoft, modul yang terdapat pada PeopleSoft Enterprise Application. Aset Lifecycle Management, penelusuran terhadap aset dimulai dari pengadaan. Ya, ini kan pengadaannya juga banyak ya, misalkan dari mulai pengadaan gedung, ya, tempat usaha, pabrik. Nah, dananya itu kita mau dari mana, asetnya kita dari mana. Itu apakah kita akan meminjam kepada bank, ya, ataukah kita merangkul mitra gitu ya, supaya mereka mau berinvestasi ke kita. Gitu. Kemudian ngurusin ini juga pengoperasian hingga pemeliharaan sehingga memudahkan perusahaan dalam mengontrol pemanfaatan aset tersebut. Misalkan ya kita punya asetnya tanah banyak nih, terus kalau nggak dikelola dengan baik gimana ya? Kan misalkan kita punya tanah nih, udah aja kita bangun, nanti kalau nggak kita pakai juga kan kita bisa sewakan ke orang lain, itu kan bisa menghasilkan uang tuh ya, dibandingkan dengan kalau kita punya tanah kosong terus dianggurin gitu ya, jadi kan mubazir. Nah, ini adalah pengelolaan aset perusahaan. Kemudian ada Enterprise Campus Solution, mendukung kebutuhan institusi pendidikan untuk mengantisipasi perubahan dan meningkatkan layanan konsumen. Ya, ini kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian Enterprise Customer Relationship Management, membantu perusahaan dapat mengelola konsumennya. Kemudian ada Enterprise Performance Management, menyediakan penelusuran kinerja atas setiap anggaran dan membantu manajer merumuskan strategi untuk meningkatkan keuntungan. Kemudian ada Enterprise Service Automation, mendukung aktivitas dan memonitor siklus hidup manajemen proyek. Ya, ini ya kalau kita lihat sih sebetulnya hampir sama-sama aja gitu ya. Cuma namanya aja yang berbeda, terus ada beberapa submodul yang digabungkan gitu. Padahal sebetulnya intinya sih sama ya. Kemudian yang ketiga, JD Edwards Enterprise One, aplikasi terintegrasi yang merupakan paket software ERP komprehensif yang dibangun dilandasi oleh teknologi standar dan pengalaman yang mendalam di dunia industri. Kemudian ada JD Edwards Wood, mendukung integrasi dan pengembangan sistem termasuk integrasi dengan sistem lama, implementasi modular dan produk pihak ketiga. Ya. Kemudian berikutnya open source ERP. Ya, software open source menurut open source inisiatif pasti harus memenuhi kondisi. Ya, yang pertama bebas biaya retribusi, termasuk menjual atau menggunakan beberapa bagian komponennya. Artinya kan kalau yang namanya open source itu kan memang yang gratis ya, berarti kita tidak boleh mengeluarkan biaya. Jadi kalau kita udah menggunakan software gratis, terus ada yang nagih nih meminta ya retribusi iuran gitu, itu jangan kita kasih. Kan yang namanya juga open source. Kalau open source itu memang gratis gitu ya, bisa kita akses mau sebagian ataupun keseluruhan ya. Kemudian kode program tersedia dalam bentuk yang dapat dibaca ya, jadi jangan udah open source tapi ternyata nggak bisa dibaca, ya gimana ya. Kemudian menjaga integritas penulis program.
gitu. Kemudian ada distribusi lisensi, lisensinya itu harus bersifat netral terhadap teknologi tertentu ya. Jadi memang ini ada beberapa aturannya kan ya kalau software open source ya, nggak hanya ini aja tapi sebetulnya cukup banyak ya syarat dari si open source. Tapi nggak akan saya bahas di sini karena ini kan hanya pengenalan ERP saja ya. Kemudian beberapa opini yang mendukung pilihan terhadap open source antara lain. Akses langsung terhadap kode program membuat sistem lebih mudah dikustomisasi. Artinya ya kalau kita menggunakan yang software open source itu harus mudah dikustomisasi ya. Jadi kan biasanya kalau open source memang yang bersifatnya netral itu bisa kita ubah, kita sesuaikan dengan kondisi kita itu ya. Nah, kalau nggak mudah dikustomisasi ya itu mah ya buat apa gitu ya. Kan tiap orang pasti kebutuhannya berbeda. Makanya harus bisa dikustomisasi, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian fungsionalitas tertentu dapat dikustomisasi dan hasilnya dapat digunakan bersama secara integrasi dengan versi aslinya ya. Jadi kalau kita ada penambahan itu harus bisa diintegrasikan ke si versi aslinya. Itu. Pengembangan software yang kontinu mengakibatkan konsolidasi pada pasar software ERP, terlepas dari strategi vendor ERP. Ya. Kemudian ada Compare. Software Compare termasuk salah satu open source ERP yang cukup populer dan banyak digunakan baik oleh perusahaan komersil, skala menengah maupun organisasi pemerintahan. Ya, itu Bulog Malaysia itu pakai ini. Kemudian Compare dilengkapi dengan berbagai fitur, misalnya inventory management, purchasing, sales order, account payable, account receivable, dan general ledger. Ini intinya sih semua sama ya, ada. Ya, kata saya juga semua sebetulnya software ERP apapun biasanya ada. Ya, yang umum-umum seperti ini ada. Kemudian infrastruktur di dalam Compare memungkinkan pengembangan aplikasi di atas tanpa harus membutuhkan seorang yang ahli dalam pemrograman Java sekalipun. Kan kalau yang open source kan memang harus mudah digunakan dan harus mudah di Jadi jangan kalau ada perubahan harus minta izinnya itu enggak. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini kalian asal tahu aja ya yang bab ini juga sepertinya nggak akan saya keluarkan di eh, UAS. Ya, ini hanya pengenalan ERP saja bahwa software-software aplikasi saat ini sudah banyak baik untuk perusahaan besar maupun perusahaan kecil ya, tapi kebanyakan yang menggunakan ERP itu perusahaan yang skalanya menengah ke atas karena pasti proses bisnisnya itu kan banyak ya, kalau ditangani oleh manusia gitu ya, itu kan human error-nya itu tinggi, kemudian pengaksesannya lama. Kalau menggunakan software ERP itu lebih mudah ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini enggak? Nggak ada. Ini pada kemana? Sudah pada ngantuk? Belum. Aman, Bu. Aman. Oke. Kalau nggak ada yang tanya, saya akhiri sampai di sini ya. Minggu depan satu bab lagi ya, pertemuan terakhir ya, minggu terakhir ya. Gitu. Ya, sepertinya saya akan ngasih tugas lagi. Ya, jadi tugasnya seperti yang kemarin lah, seperti yang mau UTS ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nanti itu akan saya pilih ya, beberapa nomor akan saya jadikan itu sebagai nilai untuk esai gitu ya. Pokoknya ya dibandingkan kan kalau pas waktu UAS saya kasih soal esai kan takutnya nggak keburu waktunya ya. Tapi kalau dijadikan tugas seperti ini kan kalian bisa mencari dari sumber yang terpercaya lah gitu ya. Kalian boleh baca dari jurnal, boleh gitu ya. Jadi supaya nilainya bagus, jadi nanti untuk UAS, esainya itu udah duluan gitu. Saya ambil dari nilai tugas minggu depan saya kasih gitu. Ya, ada pertanyaan nggak?
Belum, Bu. Nggak ada? Oke deh, kalau nggak ada ya. Yang belum disubmit, tolong disubmit ya. Sekarang saya mau ubah waktunya. Ya, Oke, Bu, oke siap. ya. Makasih ya semuanya. Selamat malam. Terima kasih Bu, selamat malam. Makasih Bu.